TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Karena memang saya ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin saudara terdakwa dituduh, disangka, bahkan kemudian nanti dinyatakan bersalah atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Karena apa yang beliau lakukan dalam pandangan saya, dalam pengetahuan saya, dalam berbagai hal di mana kami berinteraksi, apakah di persidangan atau di luar persidangan, saudara Didit bekerja secara profesional. Ya, saksi-saksi ini dulu sebagai ahli menjelaskan kepada orang-orang LPI, jadi tidak hanya inputan semata. Ya, baik. Baik, jadi begini, ini saya lihat sudah ada di pernyataan semua. Saya mau berharap bahwa Pak Didit ini ya akan dijatuhi hukuman gitu. Artinya mohon kepada majelis yang mulia itu bisa menegakkan hukum dan keadilan, sehingga nanti waktu memberikan putusan itu bisa yang seadil-adilnya dan bisa dianggap apa istilahnya itu benar-benar yang bisa dipegang erat gitu ya. Kalau tidak diizinkan lanjutkan saya berhenti. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Harapannya mengapa mau jadi saksi dan harapannya? Ya mohon maaf ya kalau menggunakan posisi saudara adalah saksi dan sebagainya. Ya, gimana? Ini kan ya. Kalau tidak diizinkan ya saya berhenti. Iya. Ini hanya menyampaikan saja pengalaman saya sebagai kepala biro kekuasaan. Yang secara persis kami berkenalan, yang lain saya tidak tahu, saya tidak ingat apakah memang pernah bertemu. Tapi dengan saudara Indra Wijaya saya bertemu, berkenalan, lalu kemudian malah. Pak ini atau dari berbeda? Iya, waktu itu ada beliau juga, ada Pak Faisal Basri juga pada waktu itu. Pada waktu itu seperti pertanyaan saya dengan Pak Edi tadi, apakah ada strategi dari terdakwa ini menyarankan untuk sengaja menunda atau sengaja menghambat dengan alasan-alasan? Sidang hari ini itu kan sebenarnya kan masalahnya itu adalah saksi meringankan. Meringankan itu adalah dalam konteks terkait dengan perbuatan media. Karena begini, faktanya itu kan sekarang ini kan dia memberi nasihat. Nasihat itulah yang diberikan, yang dipakai oleh kliennya menanyakan penyidik siapa tersangka, siapa berapa pasalnya didugakan korupsi itu, dan juga berapa kerugian keuangan negara. Nasihat hukum itu kan nasihat yang dibenarkan di undang-undang. Tapi bagi penyidik itu merupakan suatu halangan, menghalangi. Tapi bagi kami tidak. Karena apa, itu fakta ya. Fakta tidak bisa dipungkiri. Masa nasihat dibikin jahat? Dan itulah yang kami bilang selama ini bahwa itu adalah kriminalisasi. Ya, perbuatan yang baik dibikin tidak baik, dibikin jahat sama kejaksaan. Dan ini sangat prihatin, kami menolak tegas itu sebenarnya. Itu poinnya. Jadi saksi ini sebenarnya mau menyatakan bahwa memang benar kok, bahwa nasihat-nasihat itu nasihat yang biasa, yang umum. Dan mereka juga bisa googling itu. Dan itu memang dibenarkan. Dan kita tidak pernah menyuruh orang pergi kok. Tidak pernah menyuruh orang untuk tidak memberikan keterangan. Dia memberikan keterangan, tapi dia menggunakan hak tanyanya. Hak konstitusinya yang menanyakan tentang saya ini diperiksa dalam rangka apa, yaitu siapa tersangkanya, berapa pasal yang dikenakan, dan berapa yang dikenakan. Kan itu saja persoalannya. Itu faktanya, nasihat itu yang dipidanakan. Jadi sebenarnya nggak benar. Itulah yang kami sangat sesalkan dengan sikap dari Kejagung ini, penyidik Kejagung ini. Itu sebenarnya. Jadi tiga fakta itu saja. Kemudian dia mengirim surat tunda, kliennya mengirim surat tunda karena terkait dengan PPKM, dan itu 2 kali, dan itu hal yang wajar, dibolehkan oleh undang-undang minta tunda karena situasi. Toh mereka juga datang memberikan keterangan. Nah, keterangan itu yang tidak sesuai dengan kemauan dia, subjektivitas yang dirasakan oleh dia, itulah dijadikan semua kliennya itu 7 orang klien di LPI itu dengan Diditnya sendiri dijadikan tersangka. Itu sebenarnya, sehingga didakwa di sini. Itulah yang sebenarnya tidak benar bagi kami. Sehingga
kami berkepentingan untuk maju itu, membela dia. Nah, bisa ditambahkan oleh Kabit ini. Hari ini yang dihadirkan itu adalah saksi fakta ya. Jadi saya menerangkan apa yang diketahui dialami sendiri. Tapi kebetulan saksi fakta yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang kualifikasinya sebenarnya ahli. Kenapa begitu? Karena Didit ini, anggota kami ini, didakwa melakukan perbuatan penghalang-halangan sebagai penasihat hukum. Kami mau hadirkan hari ini dengan menghadirkan saksi fakta bahwa kalaulah yang dipermasalahkan nasihat hukum yang diberi Didit, ternyata kita mau buktikan klien-klien Didit ini tidak hanya berkonsultasi dengan Didit saja. Dia juga menerima pendapat dari ahli-ahli yang lain, tidak cuma Didit seorang. Yang lalu kita hadirkan Pak Faisal Basri. Faisal Basri jelas memberi opini kepada salah satu klien Didit, namanya Indra Wijaya. Indra Wijaya yang kemudian membawa kasus ini ke Didit gitu ya. Jadi gini, intinya kita mau menyatakan kalau ada kemandirian pendapat dari klien, karena Didit ketika kliennya diperiksa tidak mengintervensi apapun, menjawab sendiri dan segala macam. Kemudian kliennya berpengetahuan. Apakah pengetahuan itu dari Didit seorang? Tidak juga. Tadi Waketum sudah jelaskan. Bahkan klien-klien itu bisa googling, bisa baca buku, bisa apa saja gitu ya. Poinnya adalah nasihat hukum itu bukan kejahatan. Karena selama proses penyelidikan dan penyidikan, klien Didit itu hadir. Kalau ada penundaan itu karena alasan COVID. Jadi nggak benar juga dakwaan itu bahwa Didit melakukan penghalang-halangan. Didit, kliennya memberi keterangan, hanya ada aspek formal yang dinasihati Didit. Tanya dulu ini pasal berapa. Pertanyaan itu nasihat hukum, kenapa? Kembali ke peraturan Jaksa Agung. Karena panggilan terhadap saksi dalam tingkat penyidikan harus menyebut tersangka. Yang bilang itu bukan Didit, itu peraturan Jaksa Agung. Jadi di mana salah Didit di kasus ini?